Baik, selamat datang di pembelajaran mata kuliah Statistika Bisnis. Dan hari ini kita akan membahas mengenai metode pengambilan sampel dan juga teorema sentral limit ya. Oke, apa sih sebenarnya tujuan untuk pembelajaran pada hari ini ya? Jadi kalau teman-teman tadi sudah baca nih judul awalnya nih ya, metode pengambilan sampel. Nah, tujuan yang pertama adalah teman-teman nanti endingnya harus bisa menjelaskan mengapa sampel menjadi satu-satunya cara yang layak untuk mempelajari suatu populasi. Jadi pada dasarnya saya harus mereview dulu nih. Jadi teman-teman nanti statistika bisnis ini juga bisa dipakai untuk mata kuliah metode penelitian ya, jadi riset dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian ya, kita harus tahu nih siapa respondennya ya, siapa respondennya. Nah, responden kita ini bisa disebut juga sebagai populasi. Nah, populasi adalah seluruh anggota penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian anggota penelitian yang mewakili populasi yang ada ya. Jadi kalau misalnya populasinya 1.000 dan kita merasa kesulitan akan mengambil datanya sebanyak 1.000 orang yang menjadi populasi tersebut, nah kita bisa menggunakan sampel untuk mewakilinya gitu. Ada berbagai macam cara sebenarnya. Jadi kita nggak ambil 1.000 semuanya ya. Kita bisa menggunakan sampel sebagian dari anggota penelitian yang cukup mewakili dari populasi tersebut gitu. Itu dasarnya dulu ya. Lalu selanjutnya tujuan yang kedua adalah nanti teman-teman juga harus bisa menjelaskan metode pengambilan sampel ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pengambilan sampel. Lalu selanjutnya teman-teman juga nanti harus bisa menentukan dan membuat distribusi sampling dari rata-rata sampel. Ya, min adalah rata-rata ya. Lalu selanjutnya, karena tadi di judul juga ada teorema sentral limit ya, jadi teman-teman juga nanti endingnya harus bisa menjelaskan apa sih sebenarnya, apa itu tuh janjane teorema sentral limit ya, dan menggunakan teorema sentral limit untuk menemukan probabilitas pemilihan rata-rata sampel yang mungkin dari suatu populasi tertentu gitu. Wes, nggak usah pusing ya, kita akan pelajari coba satu persatu. Oke, baik. Nah tadi ini di depan saya sudah jelasin nih ya. Jadi kalau populasinya 1.000, apakah kita harus ngambil datanya semua? Oh enggak guys, ya enggak. Hidup ini ada shortcutnya, ada jalan mudahnya. Nah ini jalan mudahnya. Kita bisa menggunakan sampel. Kenapa? Ya karena kalau kita memang mau pakai semua populasi, ada kemungkinan secara fisik itu tidak bisa. Jadi ada keterbatasan ya. Jadi kita ambil contoh deh. Misalnya saya ambil contoh. Nggak usah jauh-jauh, saya ngambil contohnya. Anda mau bikin penelitian mengenai motivasi belajar mahasiswa di kampus sendiri di UAJY ya. Nah, populasinya kalau seperti itu adalah seluruh mahasiswa yang saat ini aktif di UAJY. Entah dari angkatan berapa sampai angkatan berapa, semua fakultas, wah bisa beribu-ribu. Bisa nggak Anda nanti ngambil datanya itu semua populasi tersebut yang jumlahnya itu beribu-ribu tersebut. Mungkin ada Anda bisa bilang, kan gampang Bu, sekarang ada GFORM. Aduh, tidak semudah itu Bambang. Nggak semudah itu gitu loh. Kenapa? Kita harus kontak satu persatu, lalu apakah nanti mengisinya benar atau tidak, kan kita nggak mungkin ngecekin satu persatu juga ya. Itu nanti kita berbicara mengenai bias ya. Tapi pada dasarnya secara fisik itu tidak memungkinkan kalau kita menggunakan semua data yang ada di populasi tersebut ya. Lalu selanjutnya biaya, ya mehong, mahal pasti ya. Selain mahal juga tentu saja take time ya, jadi waktu ya. Jadi kita butuh waktu yang panjang untuk kita ngumpulin data kalau kita menggunakan semua populasi yang ada gitu. Dan janjane sebenarnya jadi sampel itu bisa cukup mewakili kok gitu. Jadi bisa memadai, itu cukup mewakili. Mewakili dari apa? Mewakili dari populasi yang kita gunakan ya. Dan bisa jadi nanti ada tes tertentu yang sifatnya destruktif ya. Oke, baik. Ini tentang kenapa sih populasi ini bisa digunakan atau satu-satunya cara yang digunakan untuk mempelajari sampel digunakan untuk satu-satunya cara yang digunakan untuk mempelajari populasi. Nah, ini alasannya ya. Oke. Metode pengambilan sampel guys sebenarnya ada dua, jadi non probability sampling dan probability sampling. Tapi untuk hari ini pembelajaran ini kita akan membahas mengenai probability sampling. Buku dasarnya yang saya gunakan, yang kita gunakan sama pembelajaran ini adalah buku dari Douglas. Tapi saya coba ambilkan dari buku lain yang menurut saya lebih mudah untuk dicerna Anda. Ya, oke kita lihat. Apa tuh janjinya apa sebenarnya probability sampling itu? Ya, jadi sampel probabilitas atau probability sampling adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap item atau orang dalam populasi yang diteliti memiliki kemungkinan untuk dimasukkan dalam sampel. Jadi dalam arti kata, nih yang saya ambilin dari sumber lainnya ya, dalam arti kata,
metode probability sampling ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Jadi semua anggota populasi itu berhak untuk menjadi anggota sampel. Walaupun nanti nggak semuanya kepilih ya guys, karena ada beberapa kriteria mungkin yang nanti digunakan. Gitu. Nanti kita akan belajar di metode pengambilan sampel ya. Oke, ini probability sampling, diingat yang sama. Jadi semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Mudahnya begitu ya. Oke, baik. Ada 4 metode probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling ya. Jadi by the way ya, sampel sama sampling itu sama aja. Lalu yang kedua ada systematic random sampling. And then ada stratified random sampling. Dan yang terakhir ada cluster sampling. Ya, jadi diinget-inget nih, sample random, systematic, stratified, and then ada cluster. Ya. Oke, kita lihat satu persatu. Simple random sampling. Oh, ini apa ini, Bu? Ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Simple random sampling atau sampel ya. Sampel yang dirumuskan atau sampel yang dirumuskan sehingga setiap item atau orang dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan. Jadi ini mentah nih, semuanya sama nih, punya kesempatan yang sama gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang guys, kayak orang arisan, kayak orang ngundi itu loh ya. Jadi memilih sampel dengan cara mengundi semua anggota populasi untuk dipilih sebagian sebagai anggota sampel ya. Sebagian bisa dalam arti kata kita butuhnya berapa gitu ya. Jadi caranya paling mudah adalah seperti itu. Semua anggota populasi ini berhak untuk masuk ke dalam diikutsertakan dalam pemilihan menjadi anggota sampel ya, dengan cara salah satunya adalah diundi gitu ya. Nah, ada keterbatasannya nih sebenarnya. Keterbatasannya, metode ini memang paling fit kalau digunakan jika jumlah anggota populasinya tidak banyak atau relatif sedikit. Jadi kalau cuma 10, 20, 30, 40 masih bisa masukin ke dalam kertas namanya, ditaruh ya, lalu dikocok, lalu nanti yang keluar apa, atau kalau yang lebih kerennya diacak melalui apa namanya algoritma komputer ya, kalau sekarang kan kerennya begitu ya. Terus nanti keluar namanya siapa, itu akan lebih mudah sebenarnya ya. Memang seperti itu. Tapi kalau banyak ini tidak disarankan karena kita punya beberapa metode yang bisa digunakan jika anggota populasinya banyak ya. Nah, ilustrasinya atau sampelnya ini tadi yang saya bilang undian. Jadi ada 10 peserta yang namanya dimasukin nih, ditulis di kertas, dimasukin ke dalam botol, dalam kocokan, dikocok keluar, ya, siapa yang nanti keluar. Nah, itu sebagai anggota sampelnya misalnya seperti itu. Itu paling mudah ya, simple random sampling atau sampel. Ya. Yang kedua ada systematic random sampling. Nah, di systematic random sampling agak beda nih, gitu. Kenapa? Karena dikelompokkan dalam berbagai macam urutan, ya. Yuk, saya bacakan dulu ya. Item atau individu populasi diatur dalam berbagai urutan, beberapa urutan, ya. Sebuah titik awal acak dipilih dan kemudian anggota populasi dipilih sebagai sampel, ya. Atau bisa juga diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang memilih anggota sampel dari suatu populasi dengan interval yang sama. Biasanya diukur dengan ukuran waktu, urutan atau ranking atau tempat ya. Jadi diurutin nih yang ranking 1 sampai dengan ranking berapa. Saya ambil contoh misalnya dari kita mau ngambil sampel dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Lalu dilihat ini yang 10 besar siapa aja. Nanti diambil nih yang ranking 1 diambil, yang ranking 2 diambil. Jadi seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Baik. Tadi sistematik ya. Jadi ada sistematik, ada intervalnya, ada urutannya ya. Lalu selanjutnya ada stratified. Nah, stratified ini unik lagi nih. Janjiannya beda tipis sama tadi sistematis. Kalau sistematis itu berdasarkan urutan, kalau ini strata. Jadi ada tingkatan. Jadi kalau tingkatan itu artinya ada yang satu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Metode memilih anggota sampel dengan cara membagi populasi menjadi beberapa lapisan atau disebut juga dengan strata. Ya, contohnya adalah pengelompokan karyawan suatu perusahaan ke dalam beberapa strata, misalnya yang pendidikannya SMA, D3, S1, S2, S3. Nah, seperti itu ya. Setelah dikelompokkan, kemudian setiap strata diambil sebagian sebagai anggota sampelnya. Gitu. Itu contohnya. Kalau yang sistematik tadi tidak selalu berdasarkan strata, tapi juga berdasarkan interval, itu yang membedakan. Ya, kadang-kadang kita jadi bias, jadi bias gitu. Itu piye toh? Apa tuh bedanya? Nah, itu harus dipahami. Ya, oke, baik. Yang terakhir adalah cluster. Nah, cluster ini unik lagi.
Kalau tadi sistematik berdasarkan urutan atau interval. Sedangkan strata ini ada tingkatannya. Yang namanya strata kan ada tingkatannya ya. Sedangkan klaster dikelompokkan tapi tidak ada satu kelompok yang lebih daripada kelompok lainnya gitu. Jadi nggak ada stratanya gitu ya. Saya bacakan dulu ya. Cluster sampling adalah populasi yang caranya sebenarnya adalah pertama itu dibagi menjadi unit primer, kemudian sampel dipilih dari unit primer yang ada, atau ini saya ambil dari buku lain biar gampang ya, biar gampang dicerna. Memilih sampel dengan membuat populasi menjadi beberapa kelompok. Setelah pembentukan kelompok tersebut sudah selesai, maka baru dipilih beberapa anggota dari setiap kelompok secara random untuk dijadikan anggota sampel. Nah, pengelompokan anggota populasi ke dalam beberapa klaster bersifat setara. Setara artinya tidak ada yang mengatakan anggota klaster 1 lebih tinggi dibandingkan dengan anggota klaster lainnya. Tuh. Kalau yang tadi stratified itu kan ada stratanya nih. Nah, ini nggak ada gitu. Bahkan tadi yang sistematik ada intervalnya. Ini nggak ada ya. Paling gampang contohnya adalah seperti ini. Saya misalnya pengen meneliti mengenai motivasi belajar anak SD di kabupaten, karena saya di Jogja ya, di Kabupaten Sleman ya. Ya sudah, setiap kecamatan yang ada di Sleman saya ambil nih. Ya, jadi satu kecamatan satunya dengan yang lainnya kan itu tidak ada tingkatannya, tidak ada satu lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Saya ambil aja nanti ya. Dari Kalasan saya ambil berapa ya. Lalu dari Ngaglik saya ambil berapa misalnya, seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh dari cluster sampling. Oke, jangan lupa diingat-ingat. Ada 4 metode pengambilan sampel tadi. Sampel random, lalu ada sistematik, ada stratified, and then ada cluster. Sampel random kayak undian. Sistematik berdasarkan interval atau urutan. Ya. Stratified ada stratanya. Dan yang terakhir cluster, ini dibagi menjadi beberapa kelompok tanpa ada yang sifatnya setara, istilahnya gitu, yang sifatnya setara atau tidak ada sifat stratanya. Gitu ya. Ingat-ingat. Oke, saya lanjutkan. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman di metode pengambilan sampel, probability sampling, kita juga mengenal dengan istilah ada yang namanya sampling error. Jadi kesalahan pengambilan sampel, ya. Jadi kalau kesalahan pengambilan sampel adalah perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi yang sesuai. Jadi nanti kita sudah tahu nih min-nya berapa, standar deviasinya berapa, tapi begitu kita ambil datanya di lapangan dalam waktu tertentu, ternyata ada perbedaan. Nah, itu namanya sampling error. Gitu ya. Padahal kita sudah mengambil sebelumnya kira-kira ratanya sekian, standar deviasinya sekian. Begitu kita ambil datanya pada waktu tertentu ada perbedaan di situ. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, tadi kita sudah ngomongin probability sampling apa, metodenya apa ya, lalu ada sampling errornya apa ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sampling distribution of the sample means ya, atau kalau misalkan kita mau bahasa Indonesia kan distribusi sampling dari rata-rata atau mean sampel yang kita gunakan. Ingat, sampel sama populasi adalah sesuatu yang berbeda ya. Oke, distribusi sampling dari rata-rata sampel adalah distribusi probabilitas yang terdiri dari semua mean sampel. Jadi yang terdiri dari semua rata-rata sampel yang digunakan, ya. Yang memungkinkan dari ukuran sampel tertentu yang dipilih dari suatu populasi. Jadi populasinya apa, kita ambil sampelnya seperti apa, ya, lalu kita rata-ratain. Nah, kita cari distribusinya. Mudahnya begitu. Gitu, ya. Oke. Harus ada contoh biar tahu ya. Jadi kalau cuma sekedar teori doang nanti teman-teman Bu aplikasinya seperti apa. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bagaimana cara pengaplikasiannya ya. Oke, ini ada contohnya. Saya ambilkan dari bukunya Douglas ya. Tartus Industry memiliki 7 karyawan produksi dan 7-7-nya dianggap sebagai populasi. Jadi diambil sebagai populasi ya. Penghasilan per jam setiap karyawan diberikan dalam tabel di bawah ini. Jadi ditampilkan di tabel di bawah ini ya. Jadi ada 7 karyawan, ada Joe, Shem, Sue, Bob, John, Art, and Ted. Lalu ada gaji per jamnya atau penghasilan per jamnya ya 7,788,789 ya. Pertanyaannya adalah satu, Anda diminta untuk mencari berapa sih rata-rata populasinya? Gampang banget ya. Lalu kedua, nah Anda diminta untuk mencari berapa sih distribusi sampling dari mean sampel kalau sampelnya berukuran 2. Jadi N-nya 2 nanti.
N kecilnya 2 ya. Nanti kalau teman-teman mungkin kemarin kan kita udah belajar nih, N besar itu adalah simbol dari jumlah populasi, N kecil adalah simbol dari jumlah sampel. Jangan sampai ketuker guys ya. Oke. Yang kedua ini pertanyaannya berapa sih distribusi sampling dari mean sampel kalau sampelnya berukuran 2? Lalu ketiga, berapa mean dari distribusi samplingnya? Yang keempat, mudahnya bahasanya begini ya. Apa sih kesimpulan? Nah, apa sih kesimpulan dari 3 hasil yang Anda sudah cari sebelumnya? Ya, jadi tadi Anda diminta untuk mencari rata-rata populasi, lalu distribusi sampling, kalau sampelnya ukurannya 2, lalu berapa min dari distribusi samplingnya. Nah, keempat, dari hasil pengamatan tersebut kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Gitu ya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah berapa sih rata-rata populasinya? Ya gampang sekali ya. Jadi Anda cuma tinggal ngerata-ratain aja. Tadi jumlah datanya ada 7 ya, jumlah populasinya ada 7, lalu datanya apa saja tadi yang gaji ya, itu yang gaji tadi itu adalah X ya. Oke, rumusnya adalah mu sama dengan sigma X dibagi dengan N besar ya. N besar ingat ini adalah jumlah populasi ya. Lalu X ini 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 ini didapatkan tadi nih loh data gajinya. Nih loh. Ini guys ya. Jadi kalau Anda tanya, "Ibu dari mana itu?" Nah, dari sini guys ya. Oke. Baik, ya sudah tinggal ditambahkan lalu dibagi 7 karena tadi jumlah populasinya 7. Hasilnya adalah $7,71. Ambil kalkulator Anda, jangan percaya sama saya ya, percaya sama saya hukumnya haram nanti ya, musyrik karena ya. Jangan percaya ya. Kadang saya menemukan ini PPT bawaan cuma saya bahasa Indonesiain aja sebagian ya. Itu saya masih menemukan ada beberapa yang salah tulis, salah masukin angka padahal itu PPT bawaan. Bawaan itu artinya dari sumbernya ya. Jadi kita harus ngecek ulang ya. Lalu sudah dapat ya, ini jadi rata-rata populasinya adalah $7,71. Selanjutnya yang kedua, tadi kan Anda diminta untuk mencari berapa sih distribusi samplingnya dari dari rata-rata sampelnya. Anda nggak bisa langsung buat samplingnya, nggak. Tapi Anda harus menghitung dulu kombinasi kalau sampelnya dibuat N-nya 2, gitu ya. Nah, masih ingat dulu kemarin kita sudah belajar mengenai kombinasi ya. Jadi kita kombinasikan. Di sini artinya semua anggota sampel kita akan buat kombinasi. Kita gabungkan antara keduanya sampai dapat berapa sih maksimum gitu ya. Rumusnya seperti ini ya, rumus kombinasi ya. Jadi N besar faktorial dibagi dengan N kecil dikali dalam kurung N besar dikurangi N kecil baru difaktorialkan ya. Masih ingat ya faktorial ya. Kalau Anda punya kalkulator udah tinggal nggak usah ribet lagi, cuma tinggal masukin simbol faktorial aja ya. N besarnya adalah 7, lalu N kecilnya ya jumlah sampelnya adalah 2 ya. Diingat-ingat bahwa semua anggota populasi ini berhak untuk dipilih tanpa adanya penggantian. Nanti saya jelaskan ya. Di sini hasilnya adalah 21. Jadi kalau kita cari di sini hasilnya adalah 21. Nah, dari hasil ini yuk kita cek benar nggak sih Ibu 21? Oke, baik. Nah, untuk bisa mengetahui apakah benar kombinasinya benar 21 kombinasi ya untuk ketujuh populasi tersebut, nah dibuat seperti ini ya. Tadi kan ada Joe, Sam, Sue, Bob, John, Art ya, ada 7 orang yang dijadikan populasi. Kita buat kombinasinya. Joe Sam dulu, lalu Joe Sue, Joe Bob, Joe John, Joe Art, Joe Ted. Jangan diganti nih Joe-nya. Joe-nya sampai habis dulu ya, sampai habis tanpa ada penggantian tadi ya. Dipasangkan dengan teman-temannya. Setelah itu, setelah semuanya bisa dipasangkan oleh Joe, kita ke Sam. Ya, Sam Sue, Sam Bob, Sam John, Sam Art, Sam Ted. Pertanyaannya, Bu, kok nggak ada Sam Joe? Karena sudah ada di sini. Jadi kita nggak tulisin lagi. Sam akan dimulai dari Sue. Urutan yang ketiga akan Sue. Gitu. Ya. Nah, Sue juga begitu. Kita lihat nih. Sue Bob, Sue John, Sue Art. Bu, Sue Joe kok nggak ada? Sue Sam juga nggak ada. Ya nggak ada, ngapain? Sudah ada nih. Sue Joe. Ya. Lalu ada Sam Sue. Sudah ada. Jadi kita nggak usah lagi. Itu namanya kombinasi. Ya, jangan diulangi lagi. Ya. Nah, Bob juga gitu. Bob John, Bob John, Bob Art, Bob Ted. Nggak akan ada nih. Bojo nggak ada. Lalu ada Bo Sam juga nggak ada, Bo Sue nggak ada karena tidak diulangi lagi ya.
Nah, semuanya hasilnya ternyata ada 21 kombinasi. Nah, ya, ketika Anda membuat sampel means dari semua kemungkinan, ya, kalau dua employee ini, dua karyawan ini dipasang-pasangkan, ya, seperti ini, jangan lupa Anda juga diminta untuk membuat sum jumlahnya dan juga min atau rata-ratanya, karena ini endingnya, karena kita diminta untuk mencari rata-ratanya, ya. Oke. Early earning ya, jadi gaji per jamnya ini kan Josem adalah 77, Joshua adalah 78. Sum ini adalah jumlahnya, ya. Jadi 14 didapatkan dari 7 tambah 7 sama dengan 14, 7 tambah 8 sama dengan 15. Min adalah rata-ratanya. Saya akan pelan-pelan, ya. Min rata-ratanya untuk Josem adalah 7 tambah 7 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Tuh, cek aja pakai kalkulator, ya. Lalu selanjutnya yang Joshua. Tadi sumnya 15, oke. Minnya 7,5, 7,5. Dapat dari mana Ibu? Mau gampang banget. 7 tambah 8 sama dengan 15 bagi 2, kan cuma 2 orang guys di sini, ya. Sama dengan 7,5. Sampai di sini, ya. Di sini didapatkan untuk rata-rata sampelnya, ya, jika dikombinasikan setiap kelompok menjadi dua employee, dua karyawan adalah yang paling rendah adalah gajinya 7, yang paling tinggi gajinya 8,5. Agak sedikit berbeda. Kalau tadi populasi, oke, tak balikin. Populasi ini, data populasi ini tadi paling tinggi 7, kok paling tinggi 7? Paling rendah 7, paling tinggi 9. Sekali lagi, paling rendah 7, paling tinggi 9. Agak beda sedikit antara rata-rata antara batasnya si data populasi sama batasnya data sampel tadi, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Setelah kita kombinasikan, kita dapat sampel means dari semua kemungkinan, ya, dari semua kombinasi yang ada. Selanjutnya Anda diminta untuk mencari baru nih, berapa sih sebenarnya min sampelnya atau rata-rata sampelnya. Rumusnya adalah mu X bar sama dengan jumlah seluruh rata-rata sampel dibagi dengan total number of sampelnya atau jumlah sampelnya, ya. Oke, jumlah sampelnya tadi dari kombinasi kita dapatkan 21 guys, ya. Lalu untuk jumlah semua rata-rata sampelnya nih 7 tambah 7,5 sampai dengan tambah 8,5 ini didapatkan dari sini. Ini dijumlahin semua nih, minnya nih, rata-ratanya nih, ya. Jadi 7 tambah 7,5 tambah 7,5 ditambah semua sampai dengan tambah 8,5, ditambah semua nih datanya di situ, ya. Masukkan nih ke sini, ya. Lalu hasilnya dibagi dengan 21. Di sini didapatkan untuk jumlah semua rata-rata sampel adalah 162 dibagi dengan 21, maka rata-rata sampelnya atau min sampelnya adalah $7,71. Sama nilainya, sama tadi rata-rata populasi. Ya. Masa sih, Bu? Saya nggak percaya, Bu. Nih, rata-rata populasi ini tadi nih, $7,71. Sama dengan rata-rata sampelnya $7,71 gitu, ya. Lalu kalau Anda diminta untuk menggambarkan distribusi dari nilai populasi dan nilai rata-rata sampelnya, buatlah seperti ini, ya. Yang ke atas adalah probabilitasnya, yang ke bawah adalah gajinya tadi, ya. Ini mu adalah rata-ratanya, ya. Mu itu rata-rata, mu rata-rata, ya. Oke, ke atas ini tadi probability-nya, ya, probabilitasnya. Ini gajinya yang untuk populasi paling rendah adalah 7, paling tinggi 9, lalu rata-ratanya di 7,71 kira-kira di sini. Sedangkan untuk distribusi dari rata-rata sampel paling tinggi 7, paling rendah 7, paling tinggi 8,5. Rata-rata dari min sampelnya di 7,71 di sini. Gitu, ya. Ini X bar dari sampel min gaji per jamnya, ya. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi kalau mau ditarik garis gambarnya akan menjadi seperti ini, sedangkan untuk yang distribusi sampel gambarnya akan menjadi seperti ini, gitu, ya. Oke. Yuk selanjutnya, Ibu kesimpulannya apa dong kalau begitu? Nah, kan endingnya begitu, ya. Jadi kesimpulan yang pertama adalah jebule. Nah, ternyata rata-rata distribusi dari min, ya, sampelnya tadi, ya, dari rata-rata distribusi dari sampel yang digunakan sama dengan min populasi, yaitu 7,71. Bodoh bayi, sama aja, gitu, ya. Lalu yang kedua, sebaran dalam distribusi rata-rata sampel lebih kecil dari sebaran nilai populasi. Maklum puasa beribet nih, ya. Oke, jadi
Kalau tadi rata-rata sampel kisarannya kan 7 sampai dengan 8,5 nih. Jadi tadi kita pakai 21 itu loh sampelnya ya. Tapi kalau rata-rata populasi yang kita pakai 7 tadi ya, 7 jumlahnya, itu kan paling tinggi, paling rendah 7, paling tinggi 9. Jadi bedanya seperti itu ya. Rata-rata sampel dimulai dari 7, paling tinggi 8,5, sedangkan nilai populasi variasinya dari 7 sampai dengan 9 gitu ya. Itu dia. Jadi diperhatikan saat kita meningkatkan ukuran sampel, penyebaran distribusi mean sampel menjadi lebih kecil. Jadi kalau kita tadi pakai 7, sebarannya dari 7 sampai dengan 9. Kalau kita pakai 21, dari 7 sampai dengan 8,5. Gitu, itu maksudnya ya. Lalu yang C, bentuk distribusi sampling mean sampel dan bentuk distribusi frekuensi nilai populasi berbeda. Ya memang berbeda, tadi itu gambarnya tuh ya. Distribusi mean sampel cenderung lebih berbentuk lonceng dan mendekati distribusi probabilitas normal gitu. Yang normal kan begini kayak gunung. Nah, mendekati seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teorema central limit. Oh, foto itu, Bu. Oke, baik. Saya langsung ketiga aja karena ini kalau 1 sama 2 agak bingung nanti kalian. Jadi, teorema central limit atau bisa diartikan sebagai teorema batas tengah. Ini sebenarnya penting. Kenapa? Karena dapat digunakan untuk mengetahui kenormalan suatu distribusi data. Jadi datanya normal atau tidak bisa menggunakan teorema batas tengah ini, ya. Nah, teorema batas tengah menyatakan bahwa ukuran sampel yang cukup besar atau banyak menyebabkan distribusi sampling rata-rata akan berdistribusi mendekati normal. Jadi kalau kita pakai ukuran sampel atau kita pakai sampel yang jumlahnya banyak, ya, maka distribusi samplingnya akan mendekati distribusi normal, gitu ya, seperti itu ya. Nah, untuk populasi dengan min mu dan variannya ini loh ya, jadi simbolnya seperti ini kuadrat ya. Distribusi sampling dari rata-rata kemungkinan semua ukuran sampel adalah n kecil yang dihasilkan dari populasi dan akan berdistribusi normal ya. Rata distribusi sampling sama dengan mu dan varian sama dengan ini rumusnya ya, dibagi dengan n. Oke, baik. Jika suatu populasi mengikuti distribusi normal, maka distribusi sampling dari mean sampel juga akan mengikuti distribusi normal. Mudahnya seperti itu ya. Dan untuk menentukan probabilitas rata-rata sampel berada dalam wilayah tertentu, maka gunakan rumus seperti ini nih kemarin nih Z. Kita kan pengen gambar nih, lalu di mana nih? Apakah di sisi kiri apa di sisi kanan kalau kita di kurva distribusi normal? Nah, pakai ini ya. Jadi ini saya bacakan rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi dengan mu ya, lalu per standar deviasi dibagi dengan akar n. Ingat n kecil adalah jumlah populasi ya. Oke, baik. Nah, kalau ternyata populasinya janjane nggak normal, sebenarnya nggak normal, tetapi sampelnya berukuran setidaknya adalah 30 observasi ya, maka rumus yang digunakan disesuaikan. Nah, ini rumusnya nih, ini janjane berdua ini sama aja nih ya. Jadi rumusnya akan menjadi seperti ini. T sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan S kecil ini sebenarnya sama-sama standar deviasi ya. Standar deviasi dibagi dengan akar N. Gitu ya. Jadi hanya penyesuaian rumusnya aja, tapi bisa kita cari. Oke, saya lanjutkan. Ini contohnya. Contoh kasus, Departemen Jaminan Kualitas untuk Cola Incorporation menyimpan catatan mengenai jumlah cola dalam botol jumbo miliknya. Ya, jumlah sebenarnya dari cola setiap botol sangat penting, tetapi jumlahnya bervariasi dari satu botol ke botol berikutnya. Cola Incorporation tidak ingin mengisi botolnya terlalu banyak. Jadi, kita jangan banyak-banyak kayak teh botol susu atau Coca-Cola itu loh. Jadi dia nggak mau terlalu penuh kan ada batasnya di situ, ya. Di sisi lain tidak dapat memenuhi setiap botol. Jadi artinya kalau kita mau sama standarnya ya nggak iso, pasti ada sampling errornya gitu loh. Pasti ada sesuatu yang ada beberapa yang mungkin agak beda-beda dikit gitu ya. Catatan menunjukkan bahwa jumlah cola mengikuti distribusi probabilitas normal, ya. Jumlah rata-rata per botol adalah 31,2 ons. Jadi sudah dicatat nih sebelumnya nih ya. Jadi rata-rata per botolnya 31,2 ons. Dengan deviasi standar populasi adalah 0,4 ons. Ya, jadi kalau deviasi standar semakin kecil nilainya semakin mendekati rata-rata. Tapi kalau semakin besar artinya sebarannya juga semakin lebar gitu ya. Nah, pukul 8 AM pada hari ini teknisi kualitas memilih secara acak 16 botol di jalur pengisian. Jadi kalau pas lagi di sini di pabrik itu diambil dia ngacak 16 ya.
Ternyata jebule pas diambil rata-rata kola yang terkandung dalam botol itu 31,38. Jauh berbeda sama rata-rata yang sudah ditentukan sebelumnya 31,2. Ya. Pertanyaannya adalah ya, apakah ini hasil yang tidak mungkin? Pertanyaannya kok gini banget ya. Jadi artinya adalah ini bener nih, yakin nih. Jadi dia juga nggak yakin nih. Wong kita sudah ngitung rata-rata per botolnya 31,2 kok jadi 31,38. Apa yang terjadi nih? Apa jangan-jangan selama ini dari pabrikan dari kita sendiri ada kesalahan, yaitu memasukkan terlalu banyak soda ke dalam botol gitu ya. Nah, untuk bisa mengetahui itu sebelumnya hitung dulu berapa nilai kesalahan pengambilan sampel tadi atau sampling errornya. Berapa sih sampling errornya gitu ya. Lalu selanjutnya dari nilai sampling errornya ini Anda buat analisis. Gitu. Ya biasalah kalau dari buku bahasa Inggris kita artikan mentah-mentah jadi agak keji juga gitu. Tapi sepertinya seperti itu. Pengertiannya seperti itu ya. Jadi mungkin nggak sini jangan-jangan kita salah nih. Nah, sebelum mengetahui kita salah, kita hitung dulu yuk sampling errornya. Dari sampling errornya itu nilainya yuk dibuat analisis gitu ya. Oke. Yang pertama, ya, ini kenapa saya giniin. Jadi ternyata dari PPT bawaannya ada kesalahan masukin data ya. Step 1, step yang pertama. Kita cari dulu nilai Z yang sesuai dengan min sampelnya. Tadi min sampelnya yang kita dapatkan terakhir ada 31,38. Ya, kalau min sebelumnya berdasarkan distribusi normal 31,2 tadi itu. Ya, tapi kita mau yang kita pakai yang min sampel 31,38 ya. Caranya adalah masukin ke rumus ini. Z sama dengan X bar nya adalah 31,38, data yang tadi kita ambil 16 ya, dikurangi dengan mu ya rata-rata yang sudah ada sebelumnya berdasarkan probabilitas distribusi normal 31,2 ya, dibagi dengan standar deviasinya 0,4 ya, lalu dibagi dengan akar 16. Ambil kalkulator, saya sudah dapatkan di sini 1,8 sudah saya pastikan ya, 1,8. Oke, nilai Z-nya adalah 1,8. Oke, saya lanjutkan. 1,8. Nah, untuk mengetahui berapa sih sebenarnya nilai probabilitas di posisi 1,8, seperti biasa Anda silakan lihat di tabel distribusi. Nah, ya distribusi normal tabel Z ini ya. Teman-teman sudah saya bagikan ya. Caranya gimana, Bu? Lihat ke bawah nih, Z 1,8 mana? Z nih loh guys, 1,8 ya, 1,8. Lalu ke samping 0,0 karena cuma 1,800. Kalau 1,801 nanti ke samping lagi ya. Jadi 1,8 ke sampingnya 0,0, ini 0,0. Ya, posisinya di sini. Berapa sini? 0,4641. Sekali lagi 0,4641. Oke, diingat-ingat, catat. 0,4641. Oke. Mana nih? Kok nggak bisa ke nunul? Nah, baru kita masuk ke step 2. Ya, step kedua adalah menentukan probabilitas dengan cara tadi mengamati Z sama dengan atau lebih besar dari 1,8 ya. Ingat kurva distribusi normal kan seperti ini, koyo gunung dibagi 2. Ya, bagi 2 otomatis 0,5 0,5 ya. Nah, posisinya adalah kalau kita lihat di sini kita kan tadi pakai pertama kali min untuk distribusi normal dia 31,2 nih, 31,2. Oke, ya. Lalu rata-rata yang kita ambil dari 16 botol adalah 31,38. 31,38 ya. Lalu tadi nilai Z dari 31,38 adalah 1,8 ya, 1,8 tadi ya. Nah, posisinya adalah 31,2, minnya adalah posisinya 0 ya, dianggap 0 seperti ini untuk Z value-nya. Lalu untuk 31,38 Z value-nya adalah 1,8. Nah, nilai Z yang kita tadi cari 0,4641 adalah di sini. Gitu ya, adalah di sini. Ya kalau Anda tanya, Ibu ini posisinya dari mana 0,461? Ya dari tengah-tengah ini guys. Nih, dari sini ke sini. Nah, sisanya yang ekor ini adalah 0,359. Kalau Anda tanya sama saya, Ibu 0,359 ini dapatnya dari mana? Ingat, ini setengah kan isinya adalah 0,5. Ya enggak, ya sudah 0,5 dikurangin 0,4641 adalah 0,359. Jadi kalau full ke sini adalah 0,5. Enggak percaya pegang kalkulator, cekkan. Gitu ya, dicekkan. Baik, saya lanjutkan. Apa yang bisa disimpulkan? Nah, kesimpulannya adalah begini, kalau kita lihat tadi, ternyata kecil kemungkinan kurang dari 4% peluang untuk dapat memilih sampel yang terdiri dari 16 pengamatan
dari populasi normal dengan rata-rata 31,2 ons dan deviasi standar populasi 0,4 ons ya. Jadi artinya ternyata kurang dari 4% tadi peluangnya, kecil sekali ternyata peluangnya ya untuk dapat memilih sampel yang deviasi yang apa ya, yang rata-ratanya 31,2 karena kita kan berpegangan 31,2 tadi. 31,2 nih tadi. Pegangan kita sekian ya, 31,2. Dan standar deviasinya 0,4. Ternyata nggak ada. Itu kecil sekali. Jadi kurang dari 4% sebenarnya peluangnya gitu ya. Dan menemukan rata-rata sampel sama dengan atau lebih besar dari 31,38 ya. Oke, jadi artinya ini saya iniin lagi ya. Nah, kita kan menemukannya kan kurang dari 4% ini nih. Nah, di sini nih. Ya, 31,38 dan lebih ini yang senyatanya yang terjadi. Ya, jadi ternyata probabilitasnya nggak sampai 4%. Cuma 0,0359 atau 3,5% doang, kecil. Gitu. Ya. Oke, baik. Kesimpulannya adalah dalam proses pemasukan kola ke dalam botol dianggap terlalu banyak. Teknisi kualitas harus menemui pengawas produksi tentang pengurangan jumlah soda setiap botolnya. Jadi artinya ternyata probabilitas untuk benar-benar 31,2 itu kecil sekali. Yang paling banyak justru 31,38. Gitu ya. Oke. Ada beberapa catatan. Jadi kalau kita berbicara mengenai standar deviasi, ya, jadi standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Nah, kalau nilainya semakin rendah, ya nilai standar deviasinya semakin rendah, maka semakin mendekati rata-rata. Jadi nilainya artinya mendekati rata-rata yang sudah kita hitung. Sedangkan jika nilai standar deviasinya semakin tinggi, maka sebaran datanya semakin banyak, nggak deket nih, nggak ngumpul, gitu. Ya. Jadi berbeda-beda gitu variasi datanya. Sedangkan sampling error tadi, penyimpangan yang terjadi karena kemungkinan adanya kesalahan dalam pemakaian sampel, semakin besar sampel yang diambil, semakin kecil terjadinya penyimpangan. Kalau tadi cuma 16, jadi penyimpangannya kelihatannya apa namanya banyak ya. Tapi kalau kita ngambil sampelnya lebih banyak, mungkin semakin kecil penyimpangannya. Begitu. Baik, terima kasih. Ada tugas, selamat mengerjakan, selamat melanjutkan aktivitas, tetap bahagia karena bahagia adalah kunci untuk bisa bertahan hidup saat ini. Thank you.